Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bila dengan NIM 857529505. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum 2, yaitu mengamati gerak pada tumbuhan. Dengan tujuan, saya akan mengamati gerak seismonasti dan juga gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Sebelum itu, saya sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk melakukan pengamatan. Alat dan bahan yang sudah saya siapkan diantaranya yaitu yang pertama ada alat tulis yaitu pensil, lalu ada tabel pengamatan, lalu ada penggaris, selanjutnya ada 2 pot tanaman putri malu. Ada tanaman putri malu yang pertama saya beri nama pot A, dan tanaman putri malu yang kedua saya beri nama pot B. Lalu ada kardus yang sudah saya lapisi oleh kertas hitam untuk menutup salah satu pot B untuk melihat atau mengamati gerak niktinasti. Setelah menyiapkan semua alat dan bahan, juga tanaman putri malunya sudah tersedia, maka saya akan melakukan percobaan dengan melakukan sentuhan pada tanaman putri malu ini, yaitu yang pertama dengan sentuhan halus, lalu yang kedua sentuhan sedang, lalu yang ketiga yaitu sentuhan kasar. Saya akan mencoba untuk melakukan sentuhan halus terhadap salah satu Terlihat bahwa ketika saya menyentuh daun putri malu tersebut dengan sentuhan halus, maka gerakan menutup daun putri malu terlihat sangat lambat, dan yang menutup hanya sebagian yang saya sentuh saja. Lalu selanjutnya dengan sentuhan sedang. Di sini terlihat bahwa ketika saya mencoba untuk menyentuh daun putri dengan cara yang sedang, maka gerakan menutupnya daun putri malu tersebut agak cepat. Lalu di sini saya menyentuh daun putri malu tersebut dengan sentuhan kasar, maka dapat dilihat respon gerakan menutupnya daun putri malu juga sangat cepat, dan hampir seluruh daun pada putri malu tersebut keseluruhannya menutup. Lalu setelah saya melaksanakan pengamatan terhadap gerak seismonasti, selanjutnya saya akan melakukan pengamatan terhadap gerak niktinasti. Saya sudah menyiapkan alat dan bahan, yaitu ada pot A dan juga pot B, di mana pot A akan saya biarkan terbuka dan pot B saya akan tutup dengan menggunakan kardus ini yang telah dilapisi karton berwarna hitam. Di sini keadaan awal sebelum percobaan dimulai, di mana pot A daun-daunnya masih segar dan pot B juga sama, masih segar, belum ada yang menutup. Di sini saya akan mencoba menutup pot B ini dengan menggunakan kardus yang telah saya siapkan.
Setelah kita biarkan terbuka, pot A kita biarkan terbuka dan pot B kita tutup, kita tunggu selama 30 menit dengan menggunakan stopwatch. Kita tunggu 30 menit kemudian. Nah, 30 menit sudah berlalu, lalu kita akan mencoba mengamati dan membuka pot B ini yang ditutupi oleh kardus berlapis atau hitam ini. Ini dia hasil dari percobaan tadi, di mana pot B ini telah ditutup oleh kardus hitam. Hasilnya pot B ini si daun putri malunya menutup, sedangkan pot A yang dibiarkan terbuka, daun putri malunya tidak menutup sama sekali. Hal tersebut membuktikan bahwa pada tumbuhan putri malu tersebut memiliki gerakan niktinasti, yaitu gerakan tidur pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan adanya gelap. Di sini, 4 hari sebelum saya melakukan percobaan atau mendokumentasikan ini, saya sudah menyiapkan terlebih dahulu 2 buah pot tanaman kacang merah yang sudah tumbuh cukup baik dan berdiri tegak. Jadi saya mendokumentasikan ini pada hari kelima. Lalu saya mencoba untuk memberikan label A terhadap pot yang diletakkan secara berdiri dengan tegak. Lalu memberi label B terhadap pot yang diletakkan dengan cara horizontal. Dapat dilihat dari pot A dan juga pot B, pertumbuhan pada tanaman kacang merah tersebut pada hari ke-6 sudah ada batangnya dan juga sudah ada daunnya. Dapat dilihat pula secara tata letak yang sudah saya lakukan. Pot A tanamannya berdiri dengan tegak ke atas, dan pot B meskipun saya letakkan secara horizontal, tanaman tersebut tetap tumbuh ke atas. Dan pada hari ke-7 tersebut, tumbuhan kacang merah tersebut batangnya sudah meninggi dari hari sebelumnya. Pada pot cadangan yang saya buat, yang saya letakkan secara horizontal pun, tumbuhan kacang merah tersebut bergerak tumbuh ke atas, tidak ke samping atau tidak bergerak secara horizontal juga. Pada hari ke-8 ini, tumbuhan kacang merah tersebut sudah sangat panjang, namun tumbuhan tersebut batangnya agak layu dikarenakan tanah yang kurang kuat untuk menahan tanaman tersebut. Di sini saya mencoba mengukur pertumbuhan pada batang tumbuhan kacang merah ini pada pot A dan juga pot B. Rata-rata tinggi batang tanaman kacang merah tersebut sebesar 28 cm. Pada hari ke-9 dapat dilihat tanaman kacang merah pada pot A dan juga pot B, meskipun batangnya tidak tegak ke atas, namun pada ujung batang dapat dilihat dia tumbuh secara gerakan geotropisme negatif. Pada hari ke-10 saya mencoba mengukur tanaman kacang merah tersebut dengan menggunakan penggaris. Dapat disimpulkan pada pot A tanaman 1 setinggi 34 cm, tanaman 2 27 cm, dan tanaman 3 29 cm. Sedangkan pada pot B, tanaman yang pertama yaitu 32 cm, tanaman yang kedua 30 cm, dan tanaman ketiga yaitu 20 cm. Nah, dapat dilihat
Pada pot B yang diletakkan secara horizontal tersebut, pada ujung batang dapat dilihat bahwa tanaman tersebut tumbuh ke atas atau gerak menjauhi bumi. Jadi, setelah melaksanakan percobaan praktikum gerak geotropisme negatif, dapat disimpulkan bahwa pada pot A, ia mengalami pertumbuhan yang normal, yaitu menuju ke atas. Sedangkan pada pot B, ia bergerak dari yang horizontal menjadi ke arah atas atau juga ke arah vertikal. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa adanya gerakan geotropisme negatif pada tumbuhan kacang merah tersebut yang bergerak menjauhi bumi.